Lah iya, ajaran dari Paulus. Anda terima nggak ajaran itu, Pak? Lah, Sebelumnya tidak ada ajaran itu. Dengar ya. Ajarannya dari Paulus. Bukan Paulus mengutuk Yesus. Paulus mau diputar kemana lagi, Pak? Yang terjadi, dengar ya. Paulus mengajarkan iya, ajaran dari Paulus. Nah, itu orang yang mati di salib itu adalah orang-orang terjahat dan itu mati terkutuk. Yesus kan tidak terbukti bersalah. Paulus tidak mengutuk Yesus, dia hanya mengatakan karena Yesus mengalami hal demikian, maka terkutuklah Yesus. Demikian pemahamannya. Nah itu gagal paham. Diputer kemana-mana, Pak. Diputer, dijilat, dicelupin, tetap aja jadinya Yesusnya terkutuk. Anda Pak, nggak usah capek-capek. Anda imani atau tidak Galatia 3 nomor 13? Sebagai seorang Kristen, Anda percaya nggak Galatia 3 nomor 13? Nubuat-nubuat yang digenapi. Setiap apa yang dinubuatkan. Saya tanya, Anda percaya nggak Galatia 3 nomor 13? Coba Anda baca Galatia 3. Baca semua. Jangan Anda penggal di terkutuk. Enggak, Anda percaya nggak? Bukan nyuruh saya baca, Pak. Anda percaya atau tidak? Iya, percaya. Oke. Kalau Anda percaya kan selesai di situ. Ajaran Kristen melalui bapaknya yang bernama Paulus mengajarkan kalau Yesus itu terkutuk. Kalau Anda bantah berarti Anda bukan Kristen. Alif, jangan sekarang gimana ayatnya? Kalau Anda Kristen, terima itu ayatnya. Kalau Anda tolak berarti Anda bukan Kristen. Sederhana kan? Anda Islam. Jangan diperumit, jangan diperumit. Coba gimana ayatnya mengatakan Yesus terkutuk, supaya orang mengambil kesimpulan Alkitab itu salah. Anda itu yang jadi penyesat. Loh, kok malah jadi memponis, Pak? Anda setuju nggak di dalam Galatia 3 nomor 13 di situ posisi Yesus yang terkutuk? Anda bawa pemahaman Anda ya ke orang lain ya. Padahal Anda saya bertanya bukan pemahaman. Coba saya baca berdasarkan Galatia, yang tertulis. Galatia berapa? Ya Galatia 3 nomor 13. Itu berasal dari hukum Ulangan 21 ayat 23. Nah itu dia, kutipannya lebih parah lagi nanti. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu. Itu makin ngeri lagi kalau ke sana itu, makin tambah ngeri. Iya, Komal Pak Arif ini nggak kelihatan ya di akunku yang lain. Galatia 3 nomor 13, Pak. 13 ya. Terkutuklah orang digantung pada kayu salib. Itu betul. Yesus siapa di situ? Tapi Anda harus baca sebelumnya ya. Menurut hukum Taurat memang orang yang mati terkutuk adalah orang-orang melakukan kejahatan. Sedangkan Yesus tidak ada salahnya ya. Hanya diperlakukan tidak adil sehingga dia mati. Nah, oleh perbuatan tidak adil dia mati, maka Paulus katakan, maka terkutuklah Yesus. Bukan Paulus mengutuk Yesus, itulah Anda tidak paham. Ajarannya, Pak. Aduh, dari tadi udah aku bilang. Bukan ajaran, dia ajarannya. Ya. Ajaran Paulus sebagai bapaknya orang Kristen mengajarkan kalau Yesus itu terkutuk. Masa dari tadi nggak paham-paham kalimat saya? Iya, bukan nggak paham. Yesus benar mati terkutuk. Ya, bukan Paulus mengajarkan orang, oh Yesus terkutuk. Yesus bukan. Nah di sini dia meriwayatkan dari terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Di situ Pak tertulis kalimatnya kayak mana Bapak ini, Pak? Betul. Itu kan bukan. Siapa di situ yang terkutuk? Ini. Dengar ya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Karena memang kalau menurut hukum Taurat kan orang-orang yang membuat jahat sebenarnya terkutuk. Nah, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung. Nah, ini dia mengutip Paulus. Itu dia. Apa yang tertulis demi paham, Pak. Demi mengutuk. Nih. Bukan Paulus di situ kita mengutuk Yesus. Di situ Paulus sedang berstatement, ya kan? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Itu statement dari ajaran Paulus. Dia
Om John kena pelanggaran tadi. Allah, kena pelanggaran kena padahal sendiri diturunin tadi. Iya, Om John Langsung kena pelanggaran, digantiin. kena pembatasan. Alah. Om John kena pembatasan, Om Chris kena pembatasan. Pintar sekali permainan sandiwaramu. Om Chris Ada kena lagi, Pak. pembatasan, Om Chris. Kalau mau naik pakai akun lain, Om Chris. Om Chris kena pembatasan merah. Loh, Yang berdongeng tadi siapa? Coba, mana yang berdongeng tadi? ini, kenapa emangnya? Ustaz Tata, monitor Ustaz Tata. Yang berdongeng tadi loh, yang berdongeng tadi siapa tuh? Ustaz Talib mental, jaringannya nggak ada. Nah, kan berdongeng lagi, makanya jangan suka berdongeng. Kepental kan? Udah, kamu sekarang dialog dengan saya. Apa yang kamu kuasai temanya? Oke, baik. Sabar. Aku buka data dulu untuk kamu ya, sabar ya. Aku buka data Ya, dulu. silakan. Silakan. Sambil bantu tetep layar yang di bawah, teman-teman. Bantu tetep layar, posting ulang. Ya, bantu tetep layar, posting ulang, teman-teman. Kalau ada poin itu untuk foreign, absen, teman-teman. Ya. Sabar ya. Kok nggak bisa ditekan ya? Sabar. Apa ini, Ustaz? Apa? Hanya manusia itu, Ustaz. Dibolak-balik, diulang-ulang. Tuhannya manusia itu. Kalau masalah kayak itu jangan ditanyakan ke saya. Itu udah lagu lama itu. Carilah yang terbaru. Atau ketik di Google gini. Google, pertanyaan apa yang tidak bisa dijawab tahta. Nah, nanya ke Google aja. Kalau cuma kayak gitu itu basi itu udah. Jawaban Google banyak, tahta banyak. Ya silakan, apa pertanyaannya? Ayo, apa yang mau kamu tanyakan? Tunggu satu Alif ya, 5 Suara menit. saya. Ya. Apa yang kamu mau tanyakan? Oke, baik. Kalau dengar suara saya baik. Sebelum saya ke ayat perintah ini, kalimat perintah ini, ya, saya bagi satu analogi kalimat perintah dulu, ya, dan tolong jawab dengan baik dan benar ya. Saya ambil posisi saya sebagai pemerintah seperti ayat dalam ayat ini ya, dan posisi abang adalah seperti Muhammad dalam ayat ini, di mana ya Anda tidak tahu apa-apa seperti Muhammad di situ tidak tahu apa-apa, diperintahkan saja. Sabar nih, langsung aja tanya. Sabar, jangan tantrum dulu, sabar. Dengarin dengan baik supaya Anda jangan gagal menjawab. Oke, baik. Saya ambil posisi saya sebagai yang memerintah di sini dan posisi Anda adalah yang seperti Muhammad di situ ya, yang menjadi orang tengah yang tidak tahu apa-apa, yang diperintahkan saja, yang tidak tahu apa asal usul permasalahannya, cuma diperintahkan. Ya, kalimat perintah saya seperti ini. Analogi kalimat perintah adalah seperti ini. Oke, nama Anda siapa ini? Saya panggil Udin saja ya. Anda ini siapa? Panggil si Udin saja. Oke. Wahai Abang Udin, katakanlah kepada host, aku mau pinjam uangnya host. Yang mau minjam di sini aku atau Udin? Saya mau ajarin Anda untuk cara bertanya tentang Al-Quran ya. Bukan begitu caranya. Kami tuh nungguin. Kami sebenarnya udah tahu isi hati kamu. Cuman kami tungguin sabar. Bukan gitu terus. Ya langsung aja. Guru kami udah paham jawabannya sebelum Anda bertanya. Tapi kami hargai pertanyaan Anda gitu loh. Apa langsung saya jawab pertanyaannya belakangan gimana? Nah kayaknya begitu tuh.
Tapi sayang juga nanti kurang seru, Ustaz. Iya. Sebenarnya saya bisa jawab sebelum bertanya itu. Gimana? Mau jawaban dulu atau pertanyaan dulu? Hah? Cepat, mau nanya saja muter-muter. Tinggal aja apa maksudnya Tata, kan enak. Iya, maksud pertanyaannya gampang ditebak. Jawab saja Ustaz. Allah tidak berhutang. Ayo. Oke, langsung saya jawab aja ya, walaupun belum bertanya. Jadi di sini ayat ini penghususan penghormatan untuk manusia. Katakanlah aku berlindung kepada Robnya manusia. Maksudnya apa? Yang menciptakan dan yang memiliki mereka. Di sini Mau minjam tadi siapa? Analogi kata perintah tadi. Tunggu, tenang, sabar. Ya. Di sini manusia disebut secara khusus sebagai penghormatan atau penghususan, sama seperti di Bible. Kejadian 33 ayat 20. Ya. Ia mendirikan mesbah di situ dan dinamainya itu Allah Sriwil. Nah, kenapa kok Allah? Tunggu dulu, Anda ini saya jawab pertanyaannya nanti. Jawab dulu ini. Tunggu dulu. Sabar. Ini kok udah sabar Anda ini. Ini tak jawab dulu, nanti pertanyaannya ke belakang. Oke? Jangan dia. Ya, gimana ini? Tadi tak tunggu nanyanya apa, kamu muter-muter udah mau bertanya. Akhirnya jawaban dulu. Pertanyaannya nanti pertanyaannya belakangan gitu ya. Oke, jadi kalimat itu Qul a'udzu birabbin nas. Kenapa di sini? Tunggu dulu, tenang. Habis ini pertanyaannya ya. Kenapa di sini Tuhannya dikhususkan Tuhannya manusia? Maksudnya ini adalah sebagai penghususan. Sama seperti dalam Bible. Tuhan Sriwil, Allah Sriwil. Emangnya Tuhan itu hanya untuk Sriwil? Kan tidak. Ya? Nanya saja gak bisa. Pertanyaannya adalah apa? Anda dengar nggak pertanyaannya tadi? Ya, apa? Kan sudah dijawab. Pertanyaannya apa? Belum. Anda keluar dari pertanyaan saya. Yang minjem siapa? Aku atau Udin? Silakan, apa pertanyaannya di situ? Di mana ada istilah minjem di situ yang kau tampilkan datanya? Nah, mulai tantrum kan? Analogikanya kata perintah saja Anda itu yang mampu loh. Anda itu yang tidak bisa menampilkan data tapi pertanyaannya lain. Ayat perintah yang kuberi baru kita masuk di dalam ayat itu. Apa ayatnya itu? Di situ apa ayatnya? Jadi pengecut. Waduh, di situ a'udzu birabbin nas. Bukan Kamu ini urusan nanya aja botol. Gimana kamu mau dialog? Wong bertanya aja botol kamu. Hah? Mau dialog gimana? Udah langsung aja. Tata, ini ayat ini bagaimana gini? Langsung coba. Nanti saja. Kami ini terlalu berpikir positif loh. Kalau kami sadar, oh iya ya kalian ini kan oten, lupa jadinya. Tapi kami positif, kalian cerdas, tapi lupa yang saya jadinya. beri. Baru kita masuk ke ayat itu. Yang ditampilkan surah An-Nas. Tapi pertanyaannya tentang perniagaan apa? Takut sekali. Kenapa takut? Bukan takut, Anda yang mengatakan tadi itu surah An-Nas. Apa sih? Analogi kalimat perintah tadi yang minjem siapa? Aku ataupun Abang Udin. Di mana ada istilah minjam di ayat yang tadi itu? Aku beri analogi kalimat perintah, kan? Betul tidak? Sesuai dengan data yang ditampilkan tadi kan? Kalau analogi saja Anda tidak boleh paham, Anda turun dan balik. Anda menampilkan data tidak sesuai dengan pertanyaan. Analogi saja Anda tidak mampu, jangan sok-sokan bahas agama. Waduh, lowong ini sudah jelas datanya itu Anas. Kenapa kemudian kok menyimpang ke istilah pinjam-pinjam? Pengetahuan Anda di pertanyaan analogi saya saja belum masuk ke ayat itu. Datanya yang ditampilkan itu apa tadi? Ini memang botol ini di sini Pak Gaal. Analogi belum aku bertanya di ayat itu, langsung menceret tidak bisa menjawab. Ayat itu apa? Ayat itu bunyinya apa? Putra, yang kau tampilkan tadi itu ayatnya apa? Analogi. Waduh. Coba kita kembali dulu pelan-pelan dulu. Teman-teman host, Ustadz Tata dan semua yang Muslim,
kita jangan terlalu berpikir positif kalau dia itu cerdas, jangan. Kita harus pahami ya. Kalau dia itu memang di OTWL, jadi kita harus ngikutin dulu coba ya. Kita harus ngikutin dulu coba. Mau dengar coba dari awal maunya gimana coba ya. Maunya gimana? Oh, maunya turun. Gak ada yang nurunin kan? Iya, makanya. Alif jujurlah Tata. Coba sama saya, jangan turunkan baru bilang kabur ya. Saya bertanya perlahan-lahan ini Tata. Kamu bilang kamu bisa menjawab ya. Bisa ya, izinkan ya. Saya tidak framing, saya mendengar aja. Saya tanya, saya mendengar aja. Boleh, Alif? Boleh. Boleh, silakan bertanya. Oke, singkat supaya kalian jawab, Tahta jawab ya. Setelah kematian Yesus dalam Babel, murid-murid masih bermujizat. Petrus membangkitkan orang mati, Paulus membangkitkan orang mati. Kemudian dikuatkan dalam Al-Maidah 111 ya, bahwa dan ketika aku wahyukan kepada para hawariun. Berarti Allah masih ada turun wahyu kepada para hawariun, murid-murid Yesus Isa. Nah, sekarang pertanyaannya, setelah wafatnya Nabi Muhammad, hilang pula Allah, hilang pula Jibril. Bukankah itu berarti bahwa Allah adalah Muhammad, Jibril adalah Muhammad? Ketika Muhammad wafat, hilang pula segalanya. Silakan kau jawab pakai dalil Tata. Alif, ayo kau jawab. Pertanyaannya apa? Nggak ngerti, saya ulang. Enggak, maksudnya menerima wahyu, Allah wahyukan. Al-Maidah 111 telah menguatkan bahwa murid Isa mendapatkan wahyu juga walaupun Isa sudah wafat. Ya, perhatikan itu. Jadi itu dilegitimasi oleh Al-Quran. Tetapi kita lihat Al-Quran setelah wafatnya Nabi, hilang pula Jibril, hilang pula Allah. Maka narasi pembenci Islam muncul. Berarti Allah dan Jibril adalah Muhammad itu. Karena Muhammad wafat, hilang pula keduanya. Silakan kau jawab pakai dalil. Apa sih? Ayo Tata, buktikan kemampuanmu. Kau udah 2 kali saya naik menceret terus. Kau bilang nggak terbantah. Coba kau jawab narasi saya itu. Pertanyaan kamu itu apa? Nggak jelas. Oke, sekali lagi yang Gini, ingat ya. Al-Quran itu ada lafadz mustarok. Di situ bukan Allah mewahyukan, mengilhamkan di situ. Ya, bahwasannya ini bahkan di sini hawarian itu Muslim, tidak mentuhankan Yesus. Ya, dia ingin meneruskan ajaran Yesus. Nah, terus tunggu dulu tenang. Mana ada pengikut Isa itu Muslim? Astaga, difirullah, Muslim belum ada. Mari abad ke-7 ini. Oke, udah ada ya. Sekarang kamu baca ayatnya. Coba baca ayatnya. Coba baca ayatnya. 111 itu 111, coba baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ija ahyatu illal hawariyun. Ya, anna amannu bi. Jangan. Amburadul kemakan babi baca Al-Quran nggak jelas jadinya. Belepotan. Waduh. Coba ayat telahirnya saja. Jangan dari awal, telahirnya saja. Apa bunyinya di situ? Kul amanah. Langsung telahirnya saja yang kamu baca. Kalau dari awal salah bacamu itu. Langsung telahir saja, ayat telahir saja. Coba apa? Lagi kau sama Alif. Ya. Ayo, coba. Ayat telahir kamu baca. Ayat telahir. Bi annana, apa bunyinya? Bi annana muslimun. Emang pengikut Yesus Kristen? Coba tunjukkan kalau pengikut Yesus itu Kristen, tunjukkan ayo. Allahu Akbar kabira. Tunjukkan. Nah, ini pengacau kayak gini. Pengacau. Coba. Nah, sekarang kamu baca ayat telahirnya apa bunyinya? Apa? Lah, kemana-mana baca dulu coba. Bi annana muslimun bi annana. Muhammad adalah Jibril. Tunggu dulu, kan kamu bilang di mana Tata hawariun Muslim? Terus tunggu dulu sadari. Jadi gini. Wasid, aku kan bilang hawariun di situ Muslim. Kamu bilang mana Tata? Nah, sekarang coba kamu baca sendiri coba. Astagfirullah, muslim. Baca sendiri dulu baca. Iya, muncul di abad 1. Astagfirullah. Takut dia baca, dia takut dia. Tata. Tunggu. Sekarang kalau kamu berani dialog, jujur. Di situ hawariun Muslim apa tidak?
Astaga, Muslim dalam makna kata berserah diri, kamilah umat yang beriman. Muslim dalam kata bahasa Arab, bukan. Ada kau yang goblok Tahta. Ayo baca ayatnya, baca. Saya di room Superboy, saya nanti kirim paus 2 sama Superboy. Gini aja gini. Kamu saya tantang dialog temanya. Kamu bertanya, saya menjawab. Ayo silakan. Nggak usah dialog. Kalau kamu dialog, kamu nggak paham Bible. Percuma. Ayo sekarang. Tak kasih kesempatan kamu bertanya. Nggak usah dialog di Superboy apa. Tak kontra kamu bertanya udah. Silakan. Apa? Ya, Satu aja pertanyaan. Nanti kau 5 pertanyaan. Saya 1. Ya silakan. Apa pertanyaan? Allah dan Jibril hilang setelah Muhammad wafat. Satu tanda Muhammad itu adalah Allah, Muhammad adalah Jibril. Kau jawab itu. Di mana datanya itu? Buktinya Allah hilang. Kalau Hawariun masih dapat. Tunggu. Bukan hilang-hilang gitu. Jibril itu penyampai wahyu. Nah, tentu saja Jibril tidak akan datang setelah Nabi Muhammad tidak ada. Wong tidak ada Nabi lagi. Kamu itu gimana pertanyaannya? Botol kamu itu. Setelah Nabi Muhammad wafat, tentu saja gak ada Jibril. Emangnya mau datang ke siapa Jibril? Mau Terus datang ke siapa? Botol kamu itu. Petrus bisa membangkitkan orang mati. Kenapa Petrus masih membangkitkan orang mati? Kenapa Quran melegitimasi bahwa mereka dapat roh itu? Oke. Kamu tahu nggak bedanya mukjizat itu apa? Mukjizat untuk siapa? Mukjizat itu. Oke. Untuk siapa? Nabi diperkuat dengan mujizat. Sai Baba di India itu bisa menghidupkan orang mati. Nabi dia. Nabi. Membela laut. Nabi membela apa? Perawan atau apa ya kurang lebih lah. Nah, kayak gini mau dialog. Kayak itu mau dialog. Mencret disuruh bertanya aja gak bisa. Mau dialog. Kalian itu gak usah dialog. Bertanya aja putus asa kalian itu. Ngapain dialog? Tak suruh bertanya aja. Kesurupan kalian itu. Nah kalau dialog gak mungkin berani. Siapapun gak berani itu pakai data itu. Tak suruh milih sendiri itu. Temanya tak suruh milih. Tidak akan berani kalian. Diam kan? Kayak Bu Karina. Tidak mungkin. Saya Tahta berani. Tidak mungkin ngomong Bu Karina ini. Karena tahu saya kalau dialog dengan apologet Islam. Aduh saya nanti ditampol pakai Bible. Itu dalam hatinya mereka. Takut mereka itu. Oke silakan Pak Ketua. Maaf Pak Ketua. Lanjut. Maklum nih Ustadz. Siap semuanya Ketua. Dia Kristen, katanya Ustadz Alim. Jangan lupa. Bang beritakan kebenaran. Silakan dibuka meunya. Beritakan kebenaran. Bunda Karyana dibuka meunya Bunda Karyana. Iya beritakan Ya kebenaran. di sini poinnya tadi. Iblis sukses menyesatkan manusia. Yaitu pembahasan dari awal. Dan Kristen ini termasuk beritakan ini kan di sini. Percaya bahwa rencana iblis itu kan sukses. Ya. Setuju kan? Masa saya setuju dengan orang yang nggak tahu apa-apa, gimana sih? Oke, baik. Menurut Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Padanya tidak ada kebenaran. Apabila ia berbuat dari sini sendiri, iblis adalah bapa dari segala dusta. Iblis itu kan penyesat, bapa dari segala dusta. Dia itu pembunuh manusia sejak semula, kata Yesus. Berusaha membunuh Yesus mengikuti keinginan iblis. Dan iblis itu tidak ada kebenaran. Anda udah mulai pintar? Cerdas? Paham? Ngawur aja, cerita aja terus. Oh, Yesus lagi ngawur kalau gitu. Ya udah susah kalau Yesus dibilang ngawur. Yang ngawur itu alif, yang nggak ngerti apa-apa. Kan saya baca dalil yang diucapkan oleh Yesus. Kalau kau bilang ngawur, ya udah, Yesus lagi ngawur kalau gitu. Udah. Makanya aku bilang, iblis itu kan menyesatkan manusia. Di Wahyu juga ada. Dan dia itu bapak dari segala dusta. Dia berdusta, tujuannya apa? Menyesatkan manusia.
Kalau Anda tidak setuju dengan ajaran Yesus, ya silahkan. Itu hak Anda sebagai Kristen, bebas kok. Semi. Jadi iblis menyesatkan manusia, Anda setuju atau tidak? Iya, memang iblis menyesatkan manusia. Kayak yang lagi Tuh ngomong. kan, nurut jadinya sekarang. Nah sekarang, iblis itu menyesatkan manusia, membisikkan rencana jahat agar Yesus itu ditangkap dan disalib, dibunuh. Iya. Betul. Nah, menurut iman Anda, sukses nggak rencana iblis? Rencana iblis itu tidak sukses. Oh berarti Alhamdulillah Yesus tidak dibunuh, tidak disalib kalau gitu. Yang ambil kesimpulan Itu pemahaman Islam itu. itu kan Islam yang nanti Iya kalau iblis gagal tidak dibunuh Yesusnya, Bang ya Ali. berarti itu Ali. pemahaman Islam. Alif. Sorry. Halo, baru monitor. Bang Alif. Mana nih teman-teman Kristen ini? Ayo silakan. Jadi maksud Bang Alif, kalau Yesus sudah disalibkan, iblis sukses. Lah kan dia menginginkan Yesus mati. Anda nggak Gitu ya? percaya? Anda nggak percaya perkataan Yesus? Kan Yesus disalib. Di mana datanya? Kasih saya satu data. Iblis menginginkan Yesus itu mati dibunuh. Nah, disalib tidak? Kata iblis. Tidak disebutkan disalib, tapi mati, dibunuh. Caranya diserahkan ke mereka. Tugas iblis. Sini saya terangkan, saya ajari kamu. Oh, silakan. Pasukan iblis yang lebih paham iblis, silakan jelaskan. Oke, siap. Makasih. Bang Alif, 4 lagi utangmu ya. Ingat, aku tadi belum monitor. Pertanyaanku 4 lagi utangmu belum jelaskan. Ya. Iya. Jadi memang tugas iblis, kerjanya iblis adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia adalah bapa segala pendusta. Itu iblis. Kristen tidak mengajarkan dusta, walaupun dalam 1 hal, 2 hal, ataupun 3 hal. Alif itu suka berdusta kebenaran. Dan 3 di atas. Katakan itu Alif suka berdusta itu umat iblis. Gantian dong. Nah, sekarang tadi kan iblis itu Gantian pembunuh, dong. pendusta. Oke, Gantian itu barusan teman Anda yang bicara. Nah, sekarang rencana iblis yang menginginkan Yesus mati dibunuh sukses nggak dalam iman Kristen? Rencana iblis untuk membunuh Yesus, tetapi rancangan penyaliban tidak ada. Nggak berani jujur dia. Mengatakan, aku berkuasa menyerahkan nyawaku. Karena Bukan ke situ. Iblis kan rencana jahat. Dia berkuasa, dia nyerahkan kok. Itu datanya. Bahkan tentang Berarti dia serahkan kepada iblis kalau gitu. Nah, bukan diserahkan kepada iblis. Iblis merancang satu rancangan untuk membunuh Yesus. Lah, Tapi iblis nggak Yesus tahu kan yang tentang berkata, hal iblislah yang menjadi kedepan. bapakmu dan kamu melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Iya. Udah jangan kemana-mana. Menginginkan kematian Yesus berarti mengikuti keinginan iblis di situ. Anda setuju nggak dengan ajaran Yesus? Saya Kamu akan setuju nggak? Gini kalimat tanyanya, kamu itu setuju nggak sih dengan ajaran Yesus? karena saya ngerti tentang ajaran Yesus, saya mau ajari Alif yang nggak ngerti. Anda tadi sudah katakan, ya Anda sebagai tim iblis, silakan. Tadi Anda sudah katakan iblis itu menyesatkan manusia, membunuh manusia. Yaitu dalil sebagaimana yang saya sebutkan. Oke? Nah, sekarang dalam iman Kristen, ketika iblis menginginkan Yesus mati dibunuh, dalam iman Anda, kitab Anda, sukses nggak dia mati dibunuh? Percuma beritakan kamu Percuma air kau siramkan. karena si Isa-nya tidak mau. Si Isa Ini orang, kenapa teman-teman Kristen giliran diajak jujur yang sederhana, kenapa nggak mau jujur loh? tadi tahta saja kalah sama saya. Kamu lagi ya. Anda bertanya harus sesuai dengan konteks lah. Iya, ini dari tadi materi yang dibahas. Apa yang diturunkan? Ya, kan ada Apalagi cuma kata-kata Alif. sukses menyalipkan, mana kata-kata kayak itu. Coba Alif kau sama saya. Ib- Saya bacakan iblis. Quran, kau artikan ya. Oh, ini apa lagi nih? Coba hafalan kau ya. Kristen ini kok senang kali main keroyokan.
Bukan, kalian tuh umat hafalan. Allah Ya, alhamdulillah. Oten umat doktrinan. Hafal kagak, tahu ayatnya kagak, imani saja. Bukan Allah begitu, itu Bang. nggak turun di goa-goa, Alif. Di goa-goa tempat iblis. Oh berarti Tuhanmu iblis. Yesus lahir di gua. Makanya Udah, di jangan gua, kemana-mana ini. Bang Alif, di Kristen mana ya. dari Ini kenapa kok jadi liar kayak gini materinya? Dari tadi pertanyaanku nggak ada yang berani jawab loh. Bang Alif, Dalam di mana Kristen Yesus lahir budaya di Goa? bersumpah tidak boleh berdusta dalam Kristen. Ya, katakan ya. Ada gereja Kalau namanya Islam bisa ini, berdusta. gereja Nativity itu ada loh. Iya. Itu dibahas Iya, terus? juga oleh beberapa orang yang di Malang itu dari kekatolikan. Terus? Kalau di situ tempat kelahiran Yesus itu di gua. Ah, Gerejanya diabadikan, itu ada. iya. Itu kan baca Lukas Alif, 2 ayat malaikat 10, tidak Bang. turun di goa-goa, Alif. Atau Malaikat Lukas 2 ayat Malaikat juga di dalam kitabmu turun di gua yang jaga kuburan. Iya, itu waktu Udahlah, mati Oten Yesus tuh kan. gini loh. Kan saya bilang tadi kalian itu modal doktrin saja, susah jadinya. Tapi dikasih lah dalilnya, baca Lukas 2 ayat Hanya jin 12. aja. Kalau di Apakah goa di goa atau di bawah pohon kurma? Iya berarti Tuhanmu jin Kadrun. Hei, Kadrun. iya guru Kadrun ini kan. Berarti Tuhannya kan Kadrun, guru. iya. Kalian yang Iya. Kadrun. Ini guru-guru Kadrun ini kan. Oh, namanya. Saya kira Iya. tadi. kayak Berarti gurunya kalian. berarti Tuhan kamu itu iblis karena lahir dan mati di gua. Yang lahir itu Yesus. Waduh. Matan. Aduh ya Allah, kayak mana sih Oten ini diskusinya? Gimana Gini, sih? kalian bicara satu-satu, yang mana? Oke, Guru oke. dulu, Guru kadrun Amin, dulu, ya, betul. atau kira dulu, atau beritakan dulu, atau karina dulu. Yang mana yang duluan Bang bicara? Alif, aku mute. Bang, guru dulu, lanjut. Nah gitu dong, yang muslim aja dari tadi pada diam, yang lain Siapa sama saya pelan-pelan ayo. Tadi Ya udah, Tahta kan silakan. udah salah itu. Ya, sekarang Alif lagi ayo. Ya silakan. Mau bahas apa kita? Oke, saya cuma satu. Saya bacakan Quran, kau terjemahkan ya. Yang bilang Anda dua siapa? Oke, saya bacakan Quran, kau terjemahkan Alif ya. Boleh? Apa ini? Diskusi Supaya kau tidak disebut umat hafalan, cuman menghafal aja, nggak ngerti artinya. Oke? Kita Oke, buktikan. siap. Saya siap dengan sangat setuju. Oke, nah oke, tolong digedein orang ini, ya. Tampilkan datanya. Ya. Enggak, bukan tampilkan data, Jangan, kalau saya Gini bacakan caranya, dulu, gini baru caranya. saya tampilkan Gini datanya. caranya. Kamu open cam, bacakan ayat Al-Qur'annya, saya dengarkan, saya bacakan terjemahnya. Silakan. Siap. Oke, dengarkan. Bismillah. Baca, open cam dulu. Open cam. Takut Ali. Kita coba Betul, dulu. takut. Loh. Saya udah buka kameranya. Kau bacakan ayatnya sambil merem. Saya dengarkan, saya bacakan terjemahnya. Kalau kau bisa terjemahkan, saya open cam. Oke. Bismillah. Saya terima tantanganmu. Kau bacakan ayat Al-Qur'annya, buka kamera, saya dengarkan, nanti saya bacakan terjemahnya. Satu kalimat kalau kau mampu terjemahkan. Oke, siap. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke, saya mulai. Perhatikan, saya mulai. Coba Bismillah. open cam dulu. Oke ya. Kala laisya kullu man yakulu li. Kan suruh open cam. Ayo. Oh, bacanya salah. Bacanya aja salah. Kau terjemahkan. Ayo. Bacanya aja salah. Waduh. Kau tahu Kan di mana saya udah bilang tadi, kau open cam, sebagaimana saya open cam, kau bacakan, nanti saya terjemahkan. Memang kau nggak ngerti, makanya kau bilang salah. Oke, ulang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Laisya kullu man yakulu li. Nggak ada Laisha. Iya, memang ini Alkitab Kristen. Kristen Enggak, bukan. Saya paham. Dengerin ya. Bukan masalah kitab Kristen, saya paham. Ingat, nggak ada Laisha. Yang ada itu Laisa. Oke? Laisa. Ya, dia. Nggak ada Laisha. Al-Quran itu susunan katanya itu juga dipahami. Itu kalimat yang ini loh. Kalimat kitab susunan orang manusia itu akan berbeda. Saya itu sedang mengoreksi Anda membaca, bukan mengoreksi Al-Quran. Ketika Anda sebutkan Laisha, itu salah.
Paham nggak? Ya, bahasa Arab Kristen. Tidak mengerti kau kemana-mana. Cuman gitu aja. Jadi ketahuan. Apa sih? Makanya kau cuma baca surat yang kau mengerti ya. Oke, ulang saya baca. Kitab Kristen Nggak gitu cara diskusinya, Oten. Saya paham lah, ini kitabmu juga sering saya baca. Versi bahasa Arab saya baca. Yang jadi permasalahan, ingat loh, ketika Anda tadi sok jago mau membaca, lah saya dengarkan, kan saya pakai headset. Kau ucapkan Laisha, itu salah, saya bilang. Bukan huruf itu. Bukan shin. Bukan shin tebal itu, bukan shin gede itu. Bukan yang ada titik tiganya, Laisa itu. Waduh, Oten. Laisa, lastu, dan seterusnya itu nanti kayak gitu loh. Makanya aku bilang koreksi. Memang susunan katanya itu memang aneh, janggal. Karena susunan Al-Quran itu nggak kayak gitu. Tapi saya tidak membahas di sana. Kau bacakan aja salah. Ayo yang tertib aja, yang tertib kalau mau diskusi. Beritakan kebenaran. Silakan, Anda saya kasih di layar lebar duluan sebelum Kuira dan Bunda Karyana. Dibuka mionya. Lanjut pembahasan yang tadi itu. Beritakan kebenaran. Aduh. Siapa ini yang mau bicara? Dari Siapa Kristen? ya? Bunda Karyana? Bunda Karyana? Ya, lanjut dulu. Loh, lanjut dulu apa? Menyimak. Enggak. Ini Iya. beritakan kebenaran enggak ada suara. Udah saya Oh, iya. baru dengar. Ya sudah, gimana? silakan. Silakan. Jadi Ya, rencana- diskusi yang tadi lanjutkan. Ya, rencana penyaliban itu sudah rancangan dan semula. Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes 3 ayat ke-14. Situ Yesus sendiri katakan gini. Sebagaimana Musa telah menaikkan ular di padang belantara, begitulah juga wajib anak manusia dinaikkan. Itu bicara tentang bagaimana penyaliban itu akan terjadi. Jadi rancangan iblis untuk membunuh Yesus, tapi penyaliban Wah, ini itu cocokan untuk Baal keselamatan ini ke materi depan ini. sudah dirancangkan oleh Allah, dan itu sudah dibuatkan oleh Yesus Kristus sendiri. Karena itu dia katakan di dalam Yohanes 10 dia sudah jelaskan tentang hal itu. Ya udah, Bahwa dia jadi berkuasa memberikan, Oke, menyerahkan nyawa. penyaliban itu berarti rencana Tuhan ya. Janganlah kayak gitu kalau diskusi Bang Ali. Loh, Anda kan sudah jelaskan, saya tanya. Kan Anda sudah jelaskan. Saya menjelaskan, mengajari Anda, baru setelah selesai. Saya sudah paham, saya sudah paham. Iya, saya sudah paham. Saya sudah paham. Kan saya bukan hanya diskusi dengan Bang Lah, Ali. Anda diskusi dengan saya. Oi, Orang yang nonton ini, jangan kayak gitu. ya udah kau diskusi di bawah dengan 600 orang. Di sini kan kita yang lagi diskusi, gimana sih? Takut, katakan aja kalau takut. Bilang Anda aja. sudah berarti di situ penyaliban adalah rencana Tuhan. Ya. Lah, iya, itu kan kesimpulannya. Bukan dengan Oke. data, bukan cuma Ya, congol doang. iya, kita hargai kesimpulanmu. Penyaliban yang diimani oleh Kristen itu rencana Tuhan. Ketika iblis membisikkan rencana jahat, berarti itu rencana Tuhan. Berarti Tuhannya Anda itu adalah si iblis tadi. Udah, selesai. Tamat, tutup pos komanya. Bubar. Kesimpulan Ali. Lah. Saya tidak pernah mengatakan demikian. Lah, tadi Anda udah bilang, penyaliban itu rencana Tuhan, gua bilang. Iya, tapi kalau bicara tentang rancangan untuk membunuh Yesus, itu memang rencana iblis di awal. Tapi kan iblis nggak tahu ke depan akan kejadian seperti apa. Iblis nggak ngerti. Sehingga pada saat Iblis membisikkan rencana jahat kepada Yudas. hari, inilah kalau diskusi satu selesai satu disaling nggak bisa. Nah, silakan bicara aja. Ya udah selesai. Benar kata Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Dari tadi dalilnya sudah kusebutkan. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Dan tidak hidup di dalam kebenaran. Itu iblis, kata Yesus. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapak dari segala dusta. Nah, jadi kata Yesus di situ, menginginkan kematian Yesus itu mengikuti keinginan iblis. Disebut sebagai bapaknya.
udah, kalau kau panggil Tuhan, itu rencana Tuhan, ya silahkan. Kan udah bilang tadi, itu imanmu aku hargai. Oke? Makanya di kitab Bada dijelaskan, iblis membisikkan rencana jahat. Udah, selesai. Jadi iblis itu tugasnya mencuri, membunuh, membinasakan. Bahkan dia adalah bapa segala pendusta. Dia memang rencanakan rancangan yang jahat untuk membunuh Yesus. Oke. Itu pun teguran Yesus atau hardikan Yesus kepada orang Yahudi yang ingin membunuh dia. Sama seperti perkataan Bang Alif tadi, iblis yang menjadi bapamu karena engkau ingin membunuh aku. Jadi setiap orang yang membunuh Tuhan itu, Yesus itu pasti akan mendapatkan hukuman. Yesus sendiri berkata lebih mudah sebuah batu kilangan diikatkan kepada dia kemudian dibuang daripada dia menyerahkan anak manusia itu. Nah sekarang keinginan iblis ini sukses nggak membunuh Yesus? Penyelamatan yang terjadi, kita sudah bicara tentang rancangan ke depan yang tidak diketahui oleh keterbatasan manusia. Bahkan iblis pun tidak mengerti dia rancangan untuk membunuh Yesus. Tapi rancangan penyelamatan tentang penyalipan itu terjadi tidak diketahui oleh iblis. Jadi rancangan pembunuhan itu adalah rancangan iblis. Dan itu hal yang nggak baik memang. Tapi rancangan keselamatan sudah saya katakan dalam data-data yang saya kasih tadi kepada Bang Alif. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat ke-14 atau 18 tadi. Itu sudah dirancangkan oleh Bapa. Sudah diketahui seperti Musa meninggal oleh padang gurun, demikian juga anak manusia akan ditinggikan. Itu bicara tentang penyalipan. Gitu. Tapi kalau rancangan pembunuhan memang rancangan iblis. Saya setuju. Tetapi kan rancangan iblis nggak berhasil. Kenapa? Karena ada rancangan keselamatan Bapa yang Bapa kerjakan yang di luar jangkauan dari iblis ini. Gitu loh. Kan kami punya Allah yang Maha Kuasa yang melakukan di atas kemampuan manusia, bahkan iblis sekalipun gak ngerti. Sehingga pada akhirnya kunci kerajaan maut itu direbut oleh Tuhan Yesus. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Itulah kemenangan Kristen. Gitu Bang. Silakan Ustaz Alif. Ustaz Alif dibuka mic-nya. Ustaz Alif dibuka mic-nya. Halo. Ustaz Alif, ya sebentar, gantian Marcel. Ustaz Alif monitor. Yuk, Ustaz Alif sinyalnya emang agak gangguan. Saya menyapa aja. Selamat malam semua. Ustaz Alif, nanti malah ya nyimak Bang Marcel ya, di mute dulu. Ya. Ustaz Alif. Ustaz Tata monitor Ustaz Tata. Ya. Saya tangkapin ya. Jadi masalah penyalipan itu kita harus tahu tujuan siapa. Biar tahu nanti kalau diklaim menebus ke siapa gitu. Ya pertama kan keinginan iblis, Yohanes 8:44. Caranya dia membisikkan ke Yudas karena Yesus sembunyi. Yohanes 13 ayat 2. Yang kedua, keinginan Sriwil yang menolak Yesus sebagai utusan. Di dalam Matius 26 ayat 4. Ya. Yohanes 8:37. Caranya tipu daya. Mereka merundingkan suatu rencana untuk membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Matius 26 ayat 4, Markus 14 ayat 1. Nah, tipu dayanya apa? Ya apa sekiranya Yesus itu mati terkutuk. Sesuai dengan karena apa? Di dalam Taurat ya. Orang yang mati digantung itu menandakan orang dikutuk Tuhan. Ya, sesuai dengan Ulangan 21:23. Nah, akhirnya menurut Kristen berhasil. Iblis dengan Wahyudi ini berhasil membuat Yesus mati terkutuk. Nah, dipercaya oleh Kristen. Sedangkan dalam Islam enggak, sebagaimana tadi berita kebenaran, sebagaimana Musa diangkat derajatnya. Nah, Islam itu barrafa'ullah, dimuliakan. Benar ya. Jadi menurut Islam seperti Musa dimuliakan. Tapi menurut Kristen, Wahyudi yang benci ke Yesus dan iblis, Yesus orang terkutuk. Nah, tinggal dipilih mau di pihak yang mana gitu. Oke, silakan. Penjelasan saya di awal tadi ya cuma percuma ya. Ustaz Tahta kurang nyimak mungkin. Gini,
Memang iblis mau membunuh Yesus, dia membisikkan kepada Yudas, ya toh, seperti di dalam Yohanes 13 itu. Demikian juga bangsa Israel, orang Yahudi itu ingin menyerahkan Yesus, membunuh Yesus. Itu rancangan mereka untuk membunuh. Tapi Sukses kan? Sukses. Selesaikan dong saya bicara. Nanti kita Iya, tadi poinnya di situ, sukses kan itu? Pada saat diskusi, nanti poinnya nggak akan didapat dong. Ya tadi saya sudah menyimak penjelasan Anda. Jangan dulu potong lah. Iya tadi saya sudah menyimak berapa kali diulang-ulang. Di Udah situ menyimak, sukses kan iblis? Tapi dari penjelasan Bang Tahta tadi, seolah-olah Bang Tahta nggak ngerti apa yang saya sampaikan. Saya katakan, Orang ngasih dalil kok rancangan malah bilang iblis nggak memang ngerti. membunuh Yesus. Memang membunuh Yesus rancangan iblis itu. Tapi rancangan sampai pada penyaliban itu mereka tidak mengerti. Tidak ketahui. Karena itu sudah dibuatkan di awal-awal. Saya katakan, saya kasih ayatnya. Yohanes 3 ayat 14. Sebagaimana Musa telah menaikkan ular di padang belantara, begitulah juga wajib anak manusia dinaikkan. Itu bicara tentang apa? Itu bicara tentang penyaliban. Dulu yang nomor 2, Yohanes 13 nomor 2 dulu yang dibaca, jangan ke-4, ke-5. Yohanes 3 nomor 2 dibaca. Kembali di awal lagi. Kok kalian ini gimana? Yohanes 3 nomor 2 baca dulu. Iya, membisikkan rencana jahat di situ kan iya. sukses. Ternyata Oke. nggak saya jelaskan. Saya ikuti narasi kalian. Yohanes 3 nomor 2 yang Yohanes, jadi itu siapa? Iya. Saya sudah katakan. Yang punya rencana di Saya situ hanya siapa, mempersingkat supaya waktu saya nggak kelamaan. Oke, Yohanes 13 ayat kedua, di situ iblis membisikkan rencana untuk supaya Yudas, saya baca aja. dibaca yang bagus. Iya. Pada ketika perjamuan malam, tatkala iblis sedia menggerakkan hati Yudas Iskariot, anak Simon itu akan menyerahkan Yesus. Itu tuh rencana iblis menyerahkan Yesus untuk membunuh Yesus. Tapi rencana penyaliban itu iblis nggak ngerti sampai ke sana. Itu adalah rancangan Bapa untuk keselamatan. Karena itu ayatnya, datanya saya kasih, datanya ada. Itu di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-14. Bahkan Yohanes 10 di sini dikatakan aku berkuasa menyerahkannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Nipu dia, nipu nih. Saya baca ya. Ini Bang, Mbak Al. Ini sebentar, ini enggak ada. Dengar ya, dengar. Sini ini. Di sini baca nih. Sampai pula saya diskusi. Baca sini. Coba baca di sini yang punya rencana siapa di sini? Yang punya rencana di sini siapa? Iblis. Iblis. Ada aja. Kok nggak mau baca di lewat-lewat? Gampang. Dari tadi Ini kenapa dimut kok? Untuk dari tadi dia tuh nggak mau ini loh, nggak mau jujur. Betul tidak? Mengkhianati bukan menyalibkan toh? Betul tidak kalimatnya kayak gitu? Tapi kalau misalkan pakai kitab terjemahan lama, bunyinya kayak yang saya baca tadi. Ini saya kasih datanya. Saya di muka kitab saya. Beginilah, saya bikin kasih simpel aja. Ini Yohanes 13 ayat kedua. Pada ketika perjamuan malam, tatkala iblis sudah menggerakkan hati Yudas Iskariot, anak Simon itu akan menyerahkan Yesus. Menyerahkan untuk dibunuh, tetapi tentang rancangan penyaliban itu sudah dibuatkan di awal. Nah, ini Ya sama aja. sama aja. Penyaliban itu adalah suatu rancangan yang sudah dikatakan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Itu ada datanya. Ini datanya. Ini datanya. Yohanes 10 pula mengatakan bahwa dia berkuasa menyerahkannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Apa? Ini data-datanya Yohanes 10. Ya karena apa? Karena untuk pembaruannya, untuk penebusan. Karena Bapak dia bilang. Ini aja. Coba comot ayat.
Capek pula kalau yang ini diskusi. Brother. Inilah Coba, kalau bisa tolong kasih berbohong kesempatan saya ngomong kayak sebentar gini. aja. Kalau bisa Sebentar berbohong aja. kayak gini lah. Saya ngomong sebentar aja. Cobalah Makanya Kristen itu biasakan seperti Kristen ya di atas dia tidak di atas tidak. Janganlah kayak bohongan dipakai ke dalam diskusi kerohanian. Kristen itu Bukan, diajari saudara memang beritakan kebenaran. Tolong kasih kesempatan saya jelaskan Silakan sedikit. dengan Pak Marcel aja, saya capek diskusi dengan orang yang Iya. Makanya saya coba jelaskan supaya kasih singkat. Gini aja. Contohnya begini. Iblis itu dia mati-matian mau bunuh Yesus. Ya. Dia pakai segala macam manusia untuk bunuh Yesus karena dia merasa saat nanti Yesus mati akan menang. Bergaya-gaya. Dia merasa begitu. Makan bergaya-gaya. Saat Yesus mati nanti dia menang. Ternyata pada saat Yesus mati 3 hari kemudian Yesus bangkit. Nah itulah dia mengalahkan maut. Dia mengalahkan iblis itu. Baru kagetlah si iblis. Ternyata begitu. Oh, Anda lebih tahu iblis daripada iblis. Hebat kali kau iblis. Betul. Sampai iblis kaget pula. Dapat bisikan dari iblis di mana kau Sudah ini? mati bisa bangkit lagi. Di mana iblis? Pertanyaan dulu. Kapan iblis membisikkan hal itu kepada kau, Bang? Iblis membisikkan siapa? Iya, sampai iblis terkaget-kaget segala gitu. Maksudnya iblis membisikkan kepada siapa? Ya kau tadi menceritakan si iblis yang kaget Yesus bangkit lagi gitu. Ya, dia kan membicarakan kepada Yudas, dia membisikkan Yudas supaya harus serahkan Iya. Yesus dan segala macam. Dia goda seluruh manusia, hampir semua manusia, baik itu Oke. tua adat saat itu, tua Baik. agama. Bang Marcel pelan-pelan ya, kita runut ya biar tidak salah paham ya. Kan Anda juga sepakat tuh, memang iblis itu menginginkan kematian Yesus. Iya. Kan gitu. Nah, dan iblis ini tujuannya itu kan menyesatkan manusia. Bener nggak? Iya, dia Setuju nggak? menyesatkan manusia. Oke, Tapi baik. poin utamanya saat itu Ya sebentar bukan dulu, menyesatkan pelan-pelan. manusia. Poin utamanya saat itu Iblis membunuh itu Yesus. kan menyesatkan Karena dia manusia. tahu siapa itu Yesus. Jadi iblis itu penolong atau penyesat sih sebenarnya buat kau? Kok jadi mendadak dibantah? Ini udah enak tadi makanya aku ajak kau ngobrol. Iblis itu kan menyesatkan manusia. Kan Ya itu. iyalah. Nah, contohnya dia itu ingin Yesus mati. Berbagai macam cara dilakukan. Betul. Ya kan? Oke. Ya. Menurut iman Anda, sukses nggak Yesus mati? Sukses? Berarti iblis sukses menyesatkan manusia. Iya. Berarti Anda itu tersesat oleh iblis. Iya kan? Bukan. Lah, Dia udah poinnya kelar kok. sukses menyesatkan Kan Anda manusia. setuju. Dengar dulu, dia sukses Oke, menyesatkan. Alif. Dengar dulu Gak pembicaraan ada yang saya. benar, gak ada yang benar Kristen. Dengar Oke, dulu, silakan. dengar dulu pembicaraan saya. Dia sukses menyesatkan manusia. Tetapi misi daripada Yesus memang seperti itu. Ya karena iblis sudah Dia harus sukses mati. menyesatkan manusia. Iya. Makanya dipoles. Dan memang Yesus harus mati. Ya itulah rencana iblis. Bukan rencana iblis. Lah tadi kan lu setuju iblis menginginkan kematian terhadap Yesus berbagai macam cara dilakukan. Tujuannya untuk menyesatkan manusia. Nah Anda percaya Yesus mati, ya sukseslah iblis menyesatkan manusia. Selama ada yang percaya Yesus mati dengan cara terkutuk, disitulah iblis sukses menyesatkan manusia. Iya, tapi saat itu Ya udah dia selesai. sukses. Tapi dia kaget pada saat Yesus bangkit. Nah di mana iblis kaget? Ternyata Yesus bangkit 3 hari kemudian. Jangan-jangan kau iblisnya lagi yang kaget waktu itu. Loh, 3 hari Oke, kemudian. oke. Sebentar. Boleh, aku komentar. Boleh. Yesus bangkit 3 hari kemudian. Yesus bangkit. Marcel, jangan katakan Sebentar kaget dulu, ya. saya jelaskan Sebentar. dulu lah. Jangan dulu kau begitu. Nggak bagus. Udah lah. kabur pemikiranmu, udah lari. Lari bagaimana sih? Kau kalau saya tanya satu saja pertanyaan, kau sudah bingung mau jawab. Tanya. Hmm? Aku tanya kamu. Aku balik bertanya. Kapan
kapan iblis Saya baru kaget? Pada bertanya, saat bilang saya kapan? mau bertanya, kau malah mau bertanya ke saya. Aneh juga ini. Tanya. Memang, hebat. Iya, saya siap tanya. Saya bertanya. Makanya orang ini bingung semua, pusing lihat keterangan kalian. Saya bertanya. Satu. Kenapa? Ketuhanan yang Maha Esa. Bukan, dengar baik-baik. Kenapa orang yang penting dia tidak menyekutukan Allah, walaupun dia mencuri dan berzina, dia bisa masuk surga? Itu Kristen bukan Islam. Kamu gimana? Nanya ke Bu Karina. Loh. Wong dia Muslim, bukan Muslim Bu Karina itu. Oten dia. Loh. Bertanya ke lawan bicara. Nah, oten bohong-bohongan itu. Itu oten bohong-bohong itu. Marcel, Kalau bisa oten, silakan kamu sangkal dulu kesuksesan iblis itu. Kamu sangkal dulu. Kau bilang iman rasuli, coba. Islam katakan Coba kau iblis bicara iman sukses. rasuli dulu. Kamu sangkal dulu. Kau doakan iman rasuli lah, kalau kau bisa. Aku orang Batak, aku Porsia di debat ada coba, jangan dong. Iya, coba iman rasuli lah. atau Orang Batak mau orang Padang, mau orang Manado, itu mau tadi orang aku bilang. apapun, Udah aku bilang. tetap iman rasuli sama semua. Ya Silakan kau udah. jawab. Walah. Jangan kau bohong lah, ketahuan kok kau. Bahasa Indonesianya aja ya. Bahasa Indonesianya. Aku bahasa Batak tahu. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Nah, kakak dulu bilang dulu. Silakan lanjut. Kakak bilang dulu. Percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Kenapa kau suruh orang? Nah, dia lo saksinya bahwa aku Kristen. Gimana sih? Dia Kenapa saksinya kau bahwa aku suruh Advent. orang? Aku bersama dia ke gereja hari Sabat lalu. Alah, tidak ada urusan itu. Saya tanya kau, bukan tanya orang lain. Udah. Udah parah nih. Gak percaya dia kita Kristen. Yang memalukan siapa sebenarnya? Saya tanya kau justru lempar ke orang lain. Bagaimana sih? Yang Kamu memalukan tidak siapa? bisa jawab. Kenapa Saya nggak kamu bisa jawab bilang apa? iblis sukses? Saya tidak bisa jawab Iblis apa. sukses dalam penyalipan. Penyelipan apa yang saya tadi bisa jawab? Udah lanjut. Aku nyimak aja lah. Sama-sama Yesus Tuhan kita. Yesus Tuhan kita ya. Sama kita. Oke? Belum saya suruh doa Bapak kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Dah. Terus lanjut sampai habis. Coba. Sampai habis. Berani enggak? Bisa enggak? Enggak bisa lah kau. Jangan kau bohong. Kau mau nipu orang, kau boleh nipu orang, tapi enggak bisa saya. Ya nggak tahu aku. Kau boleh tipu orang, tapi enggak bisa kau tipu saya. Kelihatan dari cara bicara tadi segala macam ketahuan kok. Ini aku mau dukung yang mana ini, bingung aku. Iya, Bu Karina ini. Dia jelas dia Kristen palsu lah. Tunggu, Bu Karina yang jujur lah. Coba. Jangan bohong-bohong. Coba, Bu Karina. Bahasa Batak. Pakai bahasa Batak nggak apa-apa. Pakai bahasa Batak, ayo saya ngerti bahasa Batak. Bahasa Batak, bahasa Raba-raba, raba-raba itu. bahasa Batak. Yang Kami di surga. Bapak kami di surga. Iya. Bahasa Indonesia juga bisa. Oh iya. Coba. Enggak, bahasa Batak aja, bahasa Batak coba. Bahasa Batak aja keren. Bahasa Batak juga bisa. Ya coba. Alia Manami dari Bandung. Salah. Saya Purbadi Nggak gitu, Maguar. pakai Bataknya salah. Marcel, salah bohong dia. Barusan saya ngerti saya bahasa Batak. Salah. Udah aku bilang. Saat mulai mengambil bertolong dan mengejar lemah dia hamil dari saya pari pada mempermerasa kami orang penaraja dota god. Oh dia sama saling lelengga. Baru pampas tanya merti goreng nama Yesus. Wah ini baru benar. Amin. Ya, benar Marcel. Iya benar. Bahasa Indonesia-nya. Bapak kami di surga lagi. Aduh Marcel. Bilang enggak. Enggak percaya kita Kristen.
Ya udah. Gini Marcel, kamu nggak bisa jawab di mana tadi suksesnya. Kamu tadi menyambut dari berita kebenaran, tapi ternyata nggak ngerti juga Pak Alif. Kalau aku kasih tahu konsepnya semua A sampai Z. Nah, ini udah berulang-ulang, tapi nggak apa-apa. Sebenarnya aku udah malas mengulanginya, tapi nggak apa-apa. Aku kan biar ada 1-2 orang yang mengenal di atas, di bawah, ya paling tidak dia tahu kebenaran itu aja. Nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain tujuanku hanya itu. Ada 1-2 orang yang mendengar kebenaran, ya semoga dia jadi dibenarkan Tuhan itu. Oke. Kalau ini Pak Arif, Pak Tahta, Alif, mana nggak bakal, karena mereka batunya di Islam. Adalah suatu aib kalau masuk ke mengerti mau dan menerima kebenaran dari Kristen. Aib. Ya, Marcel. Tidak bakal. Udah tinggal di ini aja, menerima upah. Tunjukkan aja Bunda Karyana. Bunda Karyana bahwa Kristen itu benar. Bahwa Kristen itu benar, tunjukkan saja. Silakan. Kan saya udah berulang-ulang di sini, Bos. Sudah tunjukkan. Sekarang pertanyaan nih sama Alif ya. Bentar dulu. Kan saya udah ada 4 pertanyaan nggak bisa dijawab Pak Alif. Masalahnya di Ya sini kan? ada Bang Arifo ini. Bang Arifo selamat sore. Atau selamat malam di daerah timur. Selamat malam. Ya, saya tanya ya ke Bang Arifo, Bunda Karyana nanti apakah Kristen itu benar apa enggak? Bang Arifo, Kristen apa? Kristen dia. Benarkah Yesus lahir di Papua, Bang Arifo? Benar. Itu kan Bunda Karyana. Bang Arif, aku udah dekling laler, gak dikasih kesempatan ngomong. Gimana nih Bang Arif? Sebentar dulu, iya gantian Kuria. Udah laler banyak banget di sini. Silakan Bang Arif. Begini, kalau saya banyak tanya jawab itu tidak bisa jawab kalian. Begitu. Apa jalannya? Kenapa Yesus lahir di Papua, Rivo? Iya. Yesus lahir di kota Daud, di Nazaret, di Bethlehem. Iya. Kenapa di Papua? Karena bunda yang ada di Aceh itu manusia yang ketiga. Itu yang bunda ada di Aceh. Yang manusia kenapa lagi pertama Aceh? Tadi Papua, pindah lagi Aceh. Tidak, bukan kenapa begitu. Aceh lagi? Bukan begitu. Manusia yang pertama itu ada di sini. Yang kedua di pertengahan, yang ujung bumi itu paling di Aceh. Itu bunda. Jadi nggak tahu dunia ya, hanya tahunya Indonesia. Oke. Berarti Sabang sampai Merauke. Iya. Tidak tahu bumi ya? Tidak tahu peta dunia. Tidak boleh cuma bicara di ini saja. Di ini. Bethlehem di mana sekarang Bethlehem? Arifo, Bethlehem di mana? Bethlehem itu dalam tubuhmu ada Bethlehem. Bethlehem. Arifo, ya masing-masing itu kalian diam aja nanti masing-masing itu harus sadar dia sendiri. Pemahamannya sudah salah ini. Orang Kristen itu harus sadar diri sendiri. Tapi masuk akal Bethlehem itu. Arifo. Ini baru Kristen palsu, Marcel. Enggak masuk akal itu. Maksud Bethlehem itu Bengkalan. Oh, berarti Madura. Arifo. Kau belajar di mana itu? Seperti itu. Ya ada datanya. Pendeta Fran juga bilang bahwa Yesus lahir di Papua. Saya enggak tanya kamu, saya tanya Arifo. Oh ya sudah, silakan Arifo dijawab. Bang Arifo. Silakan kau jawab Arifo. Di mana kau belajar itu? Cakar sudah kalian baku cakar terus. Ya memang salah dia. Oh,
Dia Ripo bilang kok yang salah. Saya Baru dapat yang palsu kan, Marcel? Itu Kristen palsu. Apalagi itu. Menurut saya masuk akal lah Ripo ini. Lanjut. sekarang begini. Arifo, kau ngerti enggak? Adam itu dia turun di mana? Di Taman Eden toh? Padang, di Padang. Taman Di Eden itu Pasuruan. ada di mana? Di Kau Pasuruan ngerti ada nggak? Taman Dayu Taman namanya. Taman Dayu ada di Pasuruan. Taman Eden. Udah, Aribo beleng-beleng. Selesai, turunkan. Untuk apa rame-rame kalau nggak bermutu? Turunkan. Bang Arif, izin Kalau Bang nggak Arif. pula yang turun, apa yang turun? Sebentar loh. Sebentar loh. Habis waktu. Work today is Sebentar, broken. Bang We're all Arif. working in too Jadi many gini Bang Arif, disconnected kalau apps, masukin and it's killing team narasumber, productivity. jangan seperti ini di laga yang Nabi Luga. Aku nggak nunjukin ke siapa-siapa, tapi kau kesinggung. Gak usah, jangan minta salah dan benar kalau nggak Kamu ada dengan tujuannya. Dewi sama teman-teman Kristen itu adalah teman palsu. Karena pemahamannya berbeda-beda, Kuira. Bukan. Mana ada Tuhan lari Papua, gimana sih abang ini? Bang Arifo kan jawabnya seperti itu. Mana ada Tuhan perempuan, kau bawa Nabi Luga. Kalian saja pemahamannya berbeda-beda kok. Iya. Di mana perbedaannya kalau di Islam? Tuhannya satu. Lanjut, Mbak Karyana. Terus Aduh. cium anunya Habib, tainya Habib, kincingnya Habib, itu dapat masuk surga. Gini sudah. Di mana? Aduh. FYP. Aripo yang ngomong, kalian yang panik. Kenapa sih? Iya. Jadi gini, saudara. Aku jujur nggak pernah baca Al-Quran. Kalau memang berani. Tapi bentar Marcel, ternyata ini ya sesama Muslim pun ada perbedaan, tapi nggak boleh dinampakkan kayak Kristen, nggak boleh. Ya udah, Dan tampakkan dikunci. aja. Dengar Jangan dulu. Ya, kami ada perbedaan. Kalian juga ada perbedaan. Kamu Jangan tidak boleh itu. mendebat sesama. Marcel, dengar dulu. Dengerin. Dikunci, ya. Dengarkan, Marcel. Ya. Ini jangan aku yakin disukan di saya. Islam Saya diam, ada saya dalil. diam, tapi jangan disukan. Ya. Ayo. Udah jangan otoriter Marcel. Ada dalil yang mengunci. Aku percaya dan yakin di Islam ada dalil yang mengunci nggak boleh mendebat sesama Islam. Kalau di Kristen tidak ada aturan. Karena di Kristen nggak boleh boncengan ke surga itu. Masing-masing benar ya Pak Kuaira. Oke, gini Karyana. Kuaira, benar kan? Tak tunggu saya jawab. Ini Muslim ini. Muslim Sama kau yang jawab, Marcel. Kenapa kami, saya, Ustadz Alif, Ustadz Arif, Bang Baal semuanya, kenapa tidak pernah debat? Karena memang kami tahu, kata Rasulullah, aku meninggalkan dua perkara. Selagi kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan melenceng-melenceng itu. Makanya mana ada sesama Muslim debat di komal-komal itu? Tidak mungkin bisa. Misalnya Bang Baal, misalnya Bang Baal keliru. Bukan debat saya dengan Bang Baal, tak lurusin. Ini Bang Baal yang benar dalilnya gini-gini. Oh gitu Tata. Aman. Kalau kalian, yang satu, oh kamu bidat, oh kamu sesat, kayak gitu kalian. Di mana ada umat Islam di komal-komal bertengkar? Di mana? Gak ada. Karena kami tahu. Bilang jangan bisukan saya. Ya silakan. Saya diam, tapi jangan bisukan saya. Siapa yang bisukan? Gak ada yang bisukan loh Marcel. Nggak tahu siapa yang host di sini lah. Di mana ada yang bisukan? Dari tadi Anda. Siapa hostnya? Host yang bisa bisukan. Iya, saya host tapi tidak membisukan Anda, Marcel. Loh, kalau saya bisukan Anda nggak bisa bicara. Bunda Karyana lupa di mute-nya ditutup itu, Bunda Karyana. Kan gantian. Oke, saya ngerti. Pada poinnya begini. Ini boleh kasih kesempatan saya ngomong tuh? Silakan. Pada poinnya saya ngerti, kalian otomatis tidak akan berdebat sesama kalian. Karena satu poin yang ada satu ayat. Saya lupa ayat berapa ya. Tunggu sebentar saya buka ya. Saya lupa ayatnya berapa. Kalau kami ada yang salah ya diluruskan. Nah kalian ini barifo, kalau kalian nggak arifo langsung sesat kata kalian. Ya diluruskan seharusnya kalau tidak sesuai itu. Bukan malah dibiarin. Cuman saya baru bertanya ke dia kan sudah bisa jawab. Oke silakan Bang Rifo dijawab. Nah gitu, lebih seru. Ayo.
Apanya yang mau dijawab? Apanya? Katanya Bang Arifo ini salah semua pemahamannya Kristen apa ini ya? Bukan salah. Saya nggak bilang salah. Oh, ya udah, berarti Maksudnya Yesus dengar dari mana itu pemahaman seperti tadi? Nah, ya udah silakan Bang Arifo, dengar dari mana? Iya, saya tanya jawab dulu. Mantap. Baru Tuhan Yesus, tadi tanya Tuhan Yesus lahir di mana itu? Apakah tahu tanggal lahir? Tanggal lahirnya, bulannya tahu? Mantap itu. Jawab Marcel. Oh, itu tidak ada yang tahu. Tahukah tidak? Hah? Itu tidak ada tahu. Tidak tahu. Karena begini, itu menurut penelitian. Jawab Marcel tahu atau tidak? Sebentar. Tidak, gitu aja Marcel kalau memang tidak tahu. Kalau Bang Arifo ini punya jawabannya, dia sahabat lunar itu yang dipakai. Cuman berdasarkan. Pakai cuman lah, langsung jawab tidak tahu. Begitu. Nanti Bang Arifo mau lanjut itu, dia tahu masalahnya. Susah kalau mau begini, saya mau jelaskan tapi kalian yang nggak tahu apa-apa justru kalian yang bantu. Kalau saja itu berhenti. Kan aneh, kalian yang nggak tahu apa-apa kalian yang bantah. Saya ngomong sama dia, tapi kalian yang nggak tahu apa-apa kalian yang bantah. Kan aneh. Kan pertanyaannya Bang Arifo jelas tadi Marcel. Iya, makanya saya mau jelaskan. Bang Marcel, tadi yang Anda tanya apa itu ada di surah Al-An'am ayat 68 itu Bang. Itu yang Anda cari tadi. Sebentar dulu Bang Arifo ini. Bang Arifo ini bertanya kepada Bang Marcel. Dari ayat dia. Kalau berselisih paham, ada di situ. Tanggal berapa Yesus itu lahir dan tahunnya, silakan Bang Marcel dijawab. 25 Desember ditetapkan itu berdasarkan penelitian. Itu salah. Salah. Itu salah, itu hari peringatan. Ya kalau salah, silakan kau ajukan ke PBB untuk meralat itu semua. Karena itu salah. Itu hari peringatan Tuhan Yesus. Iya, pertanyaan saya begini, bro. Anda mengatakan Anda mengatakan tidak tahu seperti Kristen pun dalamnya. Seluruh dunia menyatakan bahwa 25 Desember adalah hari kelahiran Yesus. Itu fakta. Dan yang ada sudah sekian ratus tahun. Itu kayak hari kemerdekaan Republik Indonesia begitu. Itu hari peringatan. Ya karena berdasarkan penelitian. Nah sekarang pertanyaan saya, yang Anda bantah gimana? Kalau Anda punya bantah dan Anda punya memang bukti jelas, yang fakta jelas. Kemarin kan, ya silakan kan abang ini yang kau bilang saya bodoh toh. Hari ini kau jawab, kau tidak bersekolah. Hari ini kau jawab sudah. Abang Marcel ini yang kemarin kau bilang tidak bersekolah toh. Hari ini kau jawab. Jawab apa? Saya jawab apa? Kau jawab itu. Tuhan Yesus tanggal lahir apa? Tanggal lahirnya berapa? Bulannya berapa? Karena ada penelitiannya. Kenapa sampai 25 Desember itu ditetapkan? Ada penelitiannya. Itu jawaban orang bodoh itu. Harus jawab. Jawaban orang bodoh. Oke lah. Saya tidak bisa saya agak lupa penjelasannya seperti apa, tapi poinnya kalau saya tidak salah ingat itu antara orang dia menggembalakan domba itu keluar masuk itu ada saatnya itu pada waktu dia menggembalakan itu dia cuma ukir, tidak ada yang benar. Oke. Ya kalau Anda merasa benar silahkan, saya juga tidak bisa bilang Anda salah. Tapi pada poin yang saya bicara ini itu sesuai dengan fakta sejarah dan apa yang telah diteliti. Seperti itu. Jadi kalau Anda tidak percaya silahkan Anda browsing, cari sendiri. Kalau kau memang benar-benar cinta Yesus, jangan bicara kiri kanan, yang benar saja. Ya memang faktanya seperti itu. Tuhan Yesus itu adalah kehidupan manusia, makhluk hidup dia.
Tidak ada, aula pun sama. Terus apa urusannya dengan 25 Iya. Desember? Apa? Iya, apa urusannya? Ya itu saya tanya kamu Itu tuh. memang hari peringatan kita. Iya, memang saya setan. Iya, atas dasar apa gitu? 25 Desember itu menjadi hari lahir Tuhan Yesus. Atas dasar apa? Iya. Silakan kau Iya. jawab. Kan saya sudah jelaskan karena itu sudah diperkirakan begini menurut penelitian dan begini. Akhirnya ditetapkanlah. Oh, ternyata Iya, waktu itu apalagi. makanya itu dorang ada tiga apa namanya? Kristen itu tidak boleh debat dengan saya. Saya itu orang Kristen murni. Lalu saya bukan Kristen. Yang memang kalau kau Kristen murni itu tidak boleh debat Tuhan Yesus itu karena itu halah Tuhanmu. Kalau salah, enggak bolehkah kita protes? Saya tanya itu. Kalau salah ya kalau kita tidak salah ya tidak boleh debat begini. Kalau memang abang salah, benar saya salah, diam saja begitu. Kita dengar orang Muslim yang bicara. Nah, kalau saya prinsipnya lain. Tidak Karena boleh saya debat. juga bicara Itu orang supaya Anda kasih tahu. jawab itu benar saja, tidak boleh cerewet. Enggak Kebenaran boleh. itu ada pada siapa, begitu. Benar is benar. Seperti sesuai yang tertulis dalam Itu di Google Dalam- di apapun kalau kita catat Sesuai itu yang dia tertulis muncul dalam- jawaban yang benar tidak salah di Google itu semua serba salah ada. Bro, Di online itu ada sesuai salah yang semua. tertulis dalam Salah dan benar. kita punya ayat. Apa yang benar, Ayat katakan itu ya. manusia Apa yang yang bikin, tidak, bukan katakan dari Tuhan Allah, bukan Selesai dari urusan. Allah. Tuhan. Itu manusia yang buat. Oke, aku Di menambahin online dulu, pun Bang. Manusia yang buat. Bang Marcel, Bang Arifo. Jadi gini ya Anda semua benar ada. Cuma sampaikan bahwasanya tanggal tepat Yesus lahir tidak ada ya. Itu ada disepakati Bapak Ada. Gereja, bisa disebutkan sebagai hari peringatan Yesus boleh ya. Tapi intinya gini, tanggal kalender itu kan baru ada abad Makanya kedua. saya bilang tahun setelah 200. diteliti, Diam dulu. Jadi semua itu atas dasar memang ditetapkan Bapak Gereja tanggal 25 supaya orang nggak Natal hari bulan Mei, artinya disepakati situ memang udah ada dasarnya sih base basic dari bawah. Jadi tanggal pastinya belum ada. Kenapa tidak ada? Karena memang tanggal hari belum ada waktu itu kan tahun 200 baru ada namanya hari Senin, Selasa tanggal berapa baru di situ. Jadi disepakati Bapak Gereja tanggal gitu. Jadi kalau di Papua disebutkan ya namanya hari peringatan Yesus boleh. Intinya kita bersukaria terhadap Yesus mau tanggal berapa ya tanggal 25 nggak masalah. Mau disebutkan Natal boleh, hari Tuhan pun boleh. Intinya kita percaya kepada Yesus. Lanjut. Ya poin seperti saya poinnya seperti itu. Maksudnya intinya sudah diteliti. Itu tiga apa? Lupa itu namanya tiga. Sebentar Marcel. Saya ke Bunda Karyana lagi. Bunda Karyana monitor. Bunda Karyana. 3 hari atau 40 hari itu begitu. Kayak 3 hari atau 40 hari. Sebentar dulu Bang Arifo. Bang Arifo sebentar dulu Bang Arifo. Bunda Karyana percaya Natal? Silakan dijawab. Kan 3 orang Ini mau Loh, enggak. Saya hanya minta. membantah pernyataan Kuaire. Enggak. Bunda Karyana percaya Natal? Jawab Bunda. Udah tahu aku akal bulusnya ini pengarit ini. Loh, enggak. Saya hanya minta jawaban dari Bunda Karyana. Bunda Karyana percaya. Iya, Bunda Karyana Kristen. Bunda Karyana percaya Natal? Jawab yang jujur. Maaf ya Bang Kuaira. Kami Advent gak ada Natal. Advent. Dia sudah bilang kami Advent. Bantah Wira. Nggak apa-apa Mbak. Itu kan Dia memang Kristen. betul. Tapi Yesus tetap Tuhan Advent. kami. Baik, betul. Jadi Advent itu mengarah kepada Judaisme karena masih menunggu Mesias. Kita paham, artinya nggak masalah. Dari tadi saya analisa dia benar tidak? Benar kan? Betul dugaan Abang. Dugaan Bang, betul. Iya, dia nggak bisa bohong sama saya. Oke, kita bahas apa nih judulnya? Penyaliban atau apa nih? Dosa waris.
Dosa waris Bunda Karyana. Ya, dosa waris, dosa Loh, waris ini sekarang akibatnya saya mau tanya dulu, maut. sebentar. Saya mau tanya, ini komal apa nih? Ya kok mal diskusi lah Marcel. Komal Muslim. Komal Muslim kok bertanya ke Kristen terus? Harusnya Kristen yang bertanya ke Muslim. Ya nggak apa-apa, nanti diskusi itu kan dua arah, saling bertanya. Marcel, nggak apa-apa, yang Aduh. bertobat kan orang itu nanti. Kamu ini nggak penting. Aku nggak tahu Al-Quran, nggak pernah baca Al-Quran gimana. Yang tahu aku cuma Alkitab. Ya baguslah Alkitab ditanya. Makanya saya bilang jangan kamu bohong. Iya Bu Karina, jangan baca Al-Quran, bahaya, nanti Bu Karina bisa waras nanti kalau baca Al-Quran. Mendingan nggak usah, bertahan aja. Enggak, Kebalik sesuai dengan aku dengerin dari orang-orang. Ini menurut Jadi gini saudara, udah aku bilang kan, udah pernah aku katakan, saya anak pendeta, ya kan, mendiang. Adik saya, kami semua disuruh membaca Alkitab dari kecil. Lalu bapak saya punya Al-Quran. Saya kan nggak terlalu ini. Adik saya ada yang di bawah saya, perempuan, aku perempuan paling kecil, dia laki-laki. Dia bacai semua Al-Quran itu. Lalu dia bilang ke saya, maaf ya, dia bukan bilang ke saya, merepet sendiri, dia ngomong, gak ada yang nyambung ini Al-Quran ini katanya. Jadi sejak itu aku gak pernah baca, karena aku kan percaya adikku. Dia mengatakan gak nyambung satu dengan yang lain. Putus-putus, gak ngerti aku, kata dia. Jadi kayak mana menurutmu? Aku kan disuruh baca Alkitab sama bapakku kan. Mana bisa nyambung? Oke. Gak ada yang nyambung, Ya, pusing aku, silakan. Ya pusing. benar berarti Pusing kata katanya. Al-Quran. Benar berarti kata Al-Quran kan di dalam surah Yusuf ayat 2 juga di situ dikatakan Al-Quran itu diturunkan bagi orang yang berakal. Jadi kalau merasa tidak nyambung, tidak paham ya udah. Lah, Berarti dia kan tidak. membandingkan ke Alkitab kan mudah dicerna. Al-Quran dibaca terjemahannya nggak nyambung salah satu sama dengan yang lain. Jadi saya nggak pelajari lagi gitu. Saya nggak baca lagi sampai kapanpun. Sampai setua ini saya nggak pernah baca. Iya. Karena jangan. dia bilang begitu. Nah, kalau Bible mudah dicerna. Coba menurut Bu Karina, Yesus itu Tuhan atau bukan? Tuhan, Ah, Yesus kan? ciptaan apa bukan Bu Karyana? Yesus diciptakan di Yohanes 1. Ciptaan berarti ya? ya, Yohanes. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama Allah. Berarti Yesus kedua, ciptaan ya? firman itu bersama-sama Iya, Allah. artinya Yesus ciptaan ya? Iya. Nah itu. Aku sudah ada sebelum bumi ada. Ya, siapa yang tidak sepakat? Kristen mana yang tidak sepakat? Bunda Karyana bilang Yesus ciptaan. Ya. Jadi saya bukan Tritunggal. Yesus itu bukan Allah itu. Anak ya anak, nggak ada sandiwara di situ. benar. Ah, Benar, macet kuira, ciptaan. macet kuira, kuira macet kuira macet. Ya, begini. Aripo dukung Di searching. Sekarang Kristen kan Coba ada, searching. benar katanya. Kristen kan ada beberapa macam. Ada oneness, ada Katanya mudah dipahami, nyambung kalimatnya. Kok jadi beraneka ragam? kalian yang 73. Bagi saya nyambung. Kalian 73 aliran bagaimana? Kalian jelaskan bagaimana itu? 73 itu salah satunya adalah yang tersesat. Contohnya dari Oten. Oten ini ribuan. Kami Yang mana ribuan sih? dari mana? Atas dasar apa kau katakan begitu? Kalau kalian sudah jelas-jelas dikatakan Udah, ini Yesus ciptaan atau bukan? Kamu lari-lari aja dari tadi. kan kau bilang apa? Kok lari-lari ya? Yang itu ditanyakan nubuat. mana pilihannya bang? Gini bang, maaf, mana kau pilih? Mudah dicerna atau berakal? Sebentar dijawab dulu. Bunda Karyana bilang Yesus itu ciptaan. Anda sepakat apa enggak? Saya kurang sepakat. Sepakat kalau menurut Arifu saya sepakat. sepakat. Itu kan? Ayat yang mengatakan begini. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Nah itu dia diciptakan di situ. Nah ya, Jadi ini diciptakan. biar aku baca Yohanes 1. Di Alkitab kan ditulis nubuat itu kan benar. Kita ini diukir. Katakan begini. Hah? Gimana? Ya benar lah apa yang dikatakan Bunda Karyana. Firman itu menjadi manusia, berarti ada yang menjadikan. Kan gitu kan Bunda Karyana ya? Ya, Betul. ya, anakku engkau hari ini kuperanakkan. Inilah anak yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan dan ikutilah dia.
Di mana itu? Bapa di sorga mengatakan, Bapa nggak pernah ke bumi, dia selalu di sorga. Bapa berkata demikian di sorga, berarti itu kejadiannya di sorga. Berarti Bapa menciptakan anak melalui firman, yaitu di Yohanes 1. Ya, baca semua Tapi Yohanes gini, 1 Mbak. sampai ke bawah. Gini Mbak, izin ya, Karyana, Ya. Mbak Karyana. Ustadz Alim kalau belum maghrib Ustadz Kata-kata Alim. diciptakan itu tak ada, tapi itu kan roh yang disampaikan oleh Jibril di Lukas 1 ayat 31 itu 10 menit atau lagi. Lukas 1 31. Ya, di sini sudah maghrib. Ayat Gantian Ustadz Alim ya. 26 itu ya. Silakan. Puasan Ya. justru malaikat Gabriel lah yang disuruh ke dunia menyampaikan itu kabar sukacita kepada Maria. Jadi bahasa diciptakan Itu sebelum itu, beda. Pak Koira, kita bicara sebelum itu. Betul, maksudnya kan gini, Sebelum itu. sekarang kan kata-kata Yesus, bahwasanya dia memang dia satu sebenarnya, cuman karena keberadaan dia ke dunia ada proses. Sebenarnya itu dia sendiri sebenarnya firman jadi manusia kan. Artinya kalau kata-kata Yesus pun baru kemarin kasih tahu di di Lukas 1 ayat 31 beri nama dia Yesus. Di perjanjian lama tak ada kata-kata itu. Dengar dulu. Oke, lanjut. Saya mau bicara sedikit, ya. Coba baca Kejadian 1 ayat 24. Oh, sorry, 20. Astaga, lompat salah lagi. 26. Ya. Maklum mata saya. Ini sudah penciptaan parah ini. manusia, Marcel. Aduh, Marcel. Mata saya sudah parah, jadi ya harap dimengerti lah. Iya, ini 26 ini penciptaan manusia, bukan penciptaan Iya, coba kamu anak. baca situ baik-baik. Apa bedanya ini dengan Yohanes? Dengarlah, Ya. dengar saya baca. Berfirmanlah Allah. Baiklah kita, di situ kita ya. 2, lebih dari 1. Kita menjadikan manusia. Siapa dengan siapa itu? Ya, kamu tanya lagi. Kamu kan sudah tahu siapa yang ada di situ. Udah diam. Teruskan. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita lagi. Kalau memang cuman Allah, dia akan bilang menurut gambar dan rupaku. Dia akan mengatakan seperti itu. Tapi tidak. Dia mengatakan gambar dan rupa kita. Oke, pertanyaan. Kita itu siapa dengan siapa? Jamak. Kita jamak. Ya, disitulah makanya Allah dan Yesus sudah ada. Masih Yesus namanya? Dia, Belum kan? Oh, saat Yesus itu masih setelah lahir kan? Saat itu Firman namanya. Makanya aku bilang samamu, Yesus itu diciptakan bersama-sama. Ya. Anak itu diciptakan, marilah kita jamak. Berarti dia sudah ada sebelum bumi ada. Itulah yang turun ke bumi, firman itu. Firman itu wujudnya adalah anak itu. Anak itu lahir namanya Yesus. Itu nggak dimengerti orang Kristen. Kalau gitu sekarang saya Selalu tanya dibilang begini, Yesus itu Bapa. Kalau kamu bilang begitu, Hah? kalau kamu bilang begitu, semua dijadikan oleh Firman. Yes. Saat Allah Firman yang berfirman, bekerja. sebentar, dengar dulu. Saat Kamu udah Allah pintar, berfirman, Marcel. saat Allah berfirman begini, jadilah terang. Itu siapa di situ? Itu anak yang bekerja. Allah tidak pernah bekerja. Dia hanya menciptakan anak. Berarti untuk anak bekerja. sudah ada belum? Dan Saya tanya. Anak sudah ada belum? di Yohanes 1, firman itu anak itu Bukan menjelma menjadi anak di melalui perkataan. Yohanes 1. Saya tanya dari kejadian ini loh. Jadilah terang. Itu kan Sebelum firman. kejadian 1, Itu kan Allah sebelum mengeluarkan penciptaan manusia. firman. Allah menyatakan firman-Nya. Jadi ini ya, dengarkan. Di perjanjian lama, penciptaan manusia. Anehnya Nah, di ini perjanjian kan baru, sebelum manusia penciptaan lagi. anak. Ini kan sebelum manusia Dengarkan. lagi. Di perjanjian lama, penciptaan manusia. Dia masih mau debat. Langit dan bumi beserta isinya, manusia hari ke-6. Di perjanjian baru diungkap oleh Yohanes penciptaan anak. Itu yang unik. Aneh nggak? Lama dulu cipta
pencipta manusia dulu, baru ditunjukkan kepada Yohanes penciptaan anak. Gimana? Matius berapa? Yohanes. Yohanes Yohanes. Yohanes 1. Dia cuma olah-olah itu Bunda. Pada mulanya adalah Kepada Yohanes ditunjukkan Tuhan bagaimana firman itu bersama-sama dengan Allah. Yohanes menyaksikan sendiri. Paham nggak? Jadi di perjanjian lama adalah pencipta manusia. Perjanjian baru ditunjukkan Tuhan kepada Yohanes. Kau dengar dulu. Yesus adalah siapa? Firman toh? Kamu ini so otoriter, tapi nggak Yesus tahu adalah engkau so otoriter. dirimu itu. Yesus itu adalah dirimu sendiri. Ini saya mau baca. Yesus itu adalah dirimu sendiri. Saya mau baca. Jangan otoriter lah kamu Marcel. Kamu rendah hati lah. Saya mau baca Yohanes. Saya mau baca Yohanes ayat 1, makanya saya bertanya. Baca. Yohanes ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Nah, itu dengar sudah itu. Pada mulanya perkataan. Wujud dari perkataan itu ayat 2. Pada mulanya adalah poinnya firman. Yesus adalah firman itu apa? Selesai urusan sudah. Bukan Yesus, firman, anak. Firman itu apa? Oke, dengar dulu. Di perjanjian lama tidak ada mengenal Yesus. Iya, makanya ini kan memang dia sangkut paut semua. Begini, izin Bang Marcel, Bang Arifo, Bang Karyana. Ini lucu kalian bertiga nanti. Seolah-olah kan kalian dikerjain orang 635 orang, diketawain Sudah di bawah. jelas-jelas di Yohanes. Kenapa dikerjain? Saya mengerti. Yang saya katakan saya mengerti. Yang nggak mengerti ini si Marcel. Bukan maksudnya di internal kita aja. Kayaknya kita jadi nontonan jelek. Iya, 600 sekian kan malu kita jadinya. Kita bertiga semua benar. Tapi kan penyampaian kita itu berbeda-beda normal. Karina, kita tunjukkan di sini lah. Lanjut. Apa yang kau tekan kebenaranmu? Pengertian orang kan berbeda juga. Jangan kau tekan ke kebenaranmu juga. Bukan seperti itu mengajarkan ini loh pengabaran. Kebenaran yang saya tunjukkan nyambung. Iya, jangan kau tekankan di situ juga. Beda pengertiannya juga kepada orang lain. Itu loh pengimanannya. Bunda Karina ini benar. Karina ini ngotot kali. Kalau ngotot kau mana kerendahan hatimu deh. Tadi kau bilang kerendahan hati. Coba jelaskan yang baik ya. Teman-teman Kristen, Bible itu mudah dicerna, mudah dipahami. Jadi kalian itu harus mudah mencerna ya. Bible itu tadi sudah dikatakan mudah dicerna, mudah dipahami. Berakal kan. Kau terjemahkan aja arah itu. Sesuaikan dengan kitabmu. Iya, kau terjemahkan aja. An-Nahl 89 mudah, sempurna, tapi harus pakai mantik, nahusoro lah, bahasa apa artinya. Iya, banyak kali 73 aliran kau. Makanya sembah aja batu itu, sembah aja batumu. Yang disebutkan sempurna, mudah dimengerti di An-Nahl 89, nyatanya harus pakai bahasa mantik. Sebentar. Bro. Berakal, tapi nggak tahu terjemahannya. Berakal terjemahan dari mana? Goblok kan? Berakal dari mana? Iya, Bible itu mudah dipahami, tapi tidak ada yang sepaham. Contohnya di sini malah bikin paduan suara. 4 pertanyaanku belum bisa dijawab Bang Ali. 4 pertanyaanku. Iya. Saya kan sudah 4 lagi belum bisa dijawab. Ini aja Alif, Al-Quranmu aja nggak jelas pemahamannya, dijelaskan dalam hadis. Gimana itu masukmu? Sebentar dulu. Iya, udah. Bible yang mudah dipahami aja nggak paham gimana ke Al-Quran. Kalian aja hadismu siapa yang terjemahin Al-Quranmu hadis? Yang terjemahinnya. Nggak usah begitu. Ikuti kata hadismu itu aja lah. Al-Quranmu nggak ada artinya. Sebentar. Begini, poinnya saya ini menjelaskan apa yang memang saya baca. Poinnya kan di Kejadian 1 ayat 20 lagi. Itu kan sih dipertontonkan si Alif kau. Baiklah kita menjadikan berfirmanlah Allah. Kan berfirmanlah Allah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa kita. Rupa kita ini kan jamak. Berarti sudah lebih dari 1. Lanjut ke Yohanes 1. Yohanes 1 itu kan pada Marcel. Firman. Marcel, lanjutannya bukan ke Yohanes 1, Marcel. Lanjutannya itu ke Kejadian 3 nomor 22. Apa urusannya? Loh,
Lanjutannya kan, gini, saya bacain ya. Alif gini aja Alif. Saya bacain Kenapa dulu. ada penjelasan hadis daripada Al-Quran? Kejadian 3 Al-Quran nomor nggak ada artinya. 22. Kenapa Saya dijelaskan pakai bacain hadis? ya. Hah? Kejadian 3 Kenapa nomor dijelaskan 22 pakai di situ Al-Quran? dikatakan, Karena berfirmanlah tahu Tuhan, itulah akalmu. sesungguhnya Dijelaskan orang yang manusia ngerti. itu telah Akalmu dari menjadi mana? seperti salah satu dari kita. Nah, masih kita kan? Pertanyaan saya, menjadi seperti salah satu dari kita itu di antara beberapa Tuhanmu yang mana yang sama seperti Tuhan manusia? Itu adalah poin pengertian kata-kata salah satu dari kita itu. Iya. Karena dia sudah makan buah. Bukan. Kan Tuhanmu tadi ada berapa di situ? Kita di situ ada berapa? Dia sudah berbuat dosa, dia sudah Bukan. Ini Tuhanmu bukan manusianya, bukan manusianya Tuhanmu. Kan tadi menggunakan kata kita nih. Marcel, tadi kan kau bawa dalil kata kita jamak Tuhanmu banyak siapa? lebih dari Muhammad. satu. Tuhanmu siapa? Kan gitu ya. Alif, Tuhanmu siapa? Muhammad. Nah sekarang siapa? pertanyaannya Marcel, Dosa kau pecah pertanyaannya, Sebentar. pertanyaannya, di sini dikatakan nih, sesungguhnya, Marcel saya bacain dulu Jangan ya, mau dipecah saya belah bacain kau, dulu ya, Marcel. saya bacain dulu. Di situ dikatakan, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Iya, saya ngerti. Ya, biar poinnya teredukasi begini, Bu Karina, biar Bu Karina paham, kita di situ ada berapa? Gini, saya jelaskan dulu sedikit sebelum ke dia lah. Bukan, maksudnya biar dipahami loh. Dulu. Saya harus jelaskan sedikit. Bible itu mudah dipahami, Karena mudah begini, dicerna. saat itu manusia sudah berdosa. Manusianya iya. Saat Nah, manusia sudah menjadi berdosa, salah satu dia seperti sudah kita. memakan- Ada berapa di situ? Bentar dulu Kak, kau kasih kesempatan saya ngomong lah. Saya jelaskan Alkitab saya. Jangan jelaskan manusianya, jelaskan jumlah Tuhanmu di situ. Kita kan tadi jamak katanya banyak. Iya, saya akan Nah, jelaskan ada itu. berapa di situ? Tuhannya ada berapa? Sebentar, makanya sebentar kau dengar dulu. Hmm. Pada poinnya.